Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Arif Yohamad Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Hati Suhita dengan suara merdu saya. Selamat menikmati dan jangan lupa menonton biskopnya. Sangat seru, sangat asik, dan ciao ciao. Selamat menikmati. Aku menangis sesenggukan sampai lewat tengah malam. Aku begitu terluka sampai berpikir, apakah aku tidak berhak bahagia sebagaimana perempuan lainnya? Masa mudaku nyaris tak ada indah-indahnya, karena yang kupikir hanyalah bagaimana aku menyiapkan diri untuk pesantren mertuaku ini. Saat aku sudah ikhlas menerima takdirku bahwa selamanya aku menjadi bagian dari penting dari keluarga ini, Mas Biru malah menyiksaku dengan diamnya, dengan tatapan kebencian dan penolakannya. Aku ingin pulang, menghambur ke pelukan ibu, memohon nasihat ayahku. Tapi aku sekarang adalah perempuan yang sudah menikah dan harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Salah melangkah sedikit saja, wibawa rumah tanggaku akan merosot dan itu tidak boleh terjadi. Aku harus tetap berpura-pura harmonis walau perang di dalam batinku berkecamuk setiap detiknya. Aku harus menanggung lukaku sendiri, tabah mengobati dukaku sendiri, karena ini adalah tirakatku, karena ini adalah jalan hidupku menuju kemuliaanku. Saat aku mendengar keran kamar mandi berhenti, aku segera beranjak kembali ke kamarku dengan langkah lunglai dengan hati yang hancur. Kalau aku tidak lekas pergi dari ruang tamu ini, Umi akan tahu aku menangis sampai lewat sepertiga malam dan membuatnya berduka. Kulihat Mas Biru tertidur pulas di sofa, selimut terbang bungkus tubuhnya. Aku diam di kursi riasku mengamati detail wajahnya. Rambutnya yang ikal, alisnya yang tebal, hidungnya yang bangir, kulitnya yang putih bersih. Aku selalu gemetar melihat bibir dan dagunya. Tapi aku tahu aku tidak perlu lagi mengundang hasrat karena itu hanya akan menyakiti diriku sendiri. Dia selalu dingin saat aku sedang ingin. Aku lekas sembahyang dan mengaji, lalu mengumpulkan kekuatan untuk berlaga di meja makan saat sarapan nanti, di mana Abah dan Umi akan melihat kami sebagai pengantin baru yang mesra dan sumringah. Ini adalah bagian yang paling sulit dan aku tidak tahu sampai kapan bisa menutupinya. Dia terbangun, berwudu, lalu sholat malam di dekat sofanya. Jauh dari sajadahku tergelar. Saat kulihat dia khusyuk berdoa, air mataku menggenang di pelupuk mata. Apakah yang sungguhnya yang dia minta? Kami tinggal satu kamar selama berbulan-bulan, tapi dia tidak pernah mengajakku bicara. Aku tidak tahu isi hatinya. Siapakah yang dia doakan? Namaku, Alina Suhita, atau nama perempuan lain? Kalau dia memintaku dalam doa, kenapa dia begitu dingin? Kalau ia ingin keturunan yang soleh, kenapa dia membuat jarak denganku sejauh-jauhnya? Apakah dia menginginkan aku pergi dari kehidupannya? Apakah dia ingin mengarungi hidup bersama orang yang dicintainya dan itu bukan aku? Saat kurasa doanya semakin panjang dan matanya semakin terpejam, aku tersadar mushaf yang kubiarkan terbuka di pangkuanku sudah basah, kena jejak air mata. Kuraba spray merah yang menyala hadiah dari Aruna yang sia-sia. Aku teringat kembali penolakannya. Aku ingat pendar cahaya matanya memudar lalu menatapku dengan tatapan risih. Itu sakit sekali dan aku tidak punya kalimat untuk menggambarkan sedalam apa lukaku. Aku duduk terpekur. Kalau dia memang asli berwatak dingin, aku akan bertahan sampai usahaku paripurna. Aku tahu cinta bisa dipelajari. Tapi aku meradang, karena kepada Rengganis ia begitu perhatian dan begitu melindungi. Bahkan bisa saja Rengganis ia panggil dalam doa-doanya, seluruh puja pintanya. Mas Biru sudah membuatku merasa terhina dan tidak berharga. Kekuatanku sudah habis dan aku tidak tahu lagi kemana harus mencarinya. Aku lelah, aku ingin pergi jauh, sejauh yang aku bisa. Ada apa, Lin? Kok suaramu terdengar sedih? Kamu mau aku datang? Itu suara Aruna saat ku telepon. Dia langsung menangkap nada sedihku, walau susah payah aku tutupi. Agak siangan gak apa-apa ya, Lin, soalnya aku lagi cari batu rubi ini. Dia tergigit sendiri. Dia berhenti bicara karena sadar aku tidak antusias membahas batu rubi, lalu berjanji akan segera datang karena khawatir dengan suaraku yang semakin parau. Begitulah Aruna, burung perenjakku, Banowatiku, orang yang akan segera ku minta mencari tahu soal Rengganis. Saat dia datang, ku bilang padanya aku ingin dia mengajakku pergi sampai malam.
Ia tahu yang harus ia lakukan kalau wajahku sudah kusut musai begitu. Ia bilang ke Umi kalau orang tuanya mengundangku makan malam dan Umi memperbolehkan karena tahu keluarga kami sudah saling akrab. Aku pamit pada Mas Biru dan dia hanya mengangguk dengan ekspresi datar. Tanpa melirikku, tanpa bertanya, tak minta penjelasan, bahkan misalnya aku tak kembali pun, ia tak mungkin kehilangan. Tak bisakah ia sedikit saja melihatku yang merana? Tak tahukah dia penolakannya tadi malam membuatku tercapik-capik dengan luka yang menganga? Sampai mobil Aruna, aku menangis meraung-raung. Aku capek bersandiwara. Aku bilang pada Aruna untuk membawaku pergi jauh. Aku lelah, aku letih, aku merasa segala yang kulakukan sia-sia. Aruna membiarkanku menangis tanpa bertanya kenapa. Dialah sahabatku. Dia sangat tahu tangisku tidak bisa disela dengan pertanyaan apapun. Dia hafal aku akan memulai ceritaku hanya saat aku menginginkannya. Dia cuma bisa memandangku dengan tatapan sedih. Run, Yalin, gak pantas kalau namaku Suhita. Aku putus asa. Aruna membisu, menyentuh pundakku. Ia tak bisa mengatakan apa-apa. Ia ingin bertanya, tapi memilih diam karena air mataku mengucur begitu derasnya. Sejurus kemudian, kulihat Mas Biru berlari kecil masuki pajero putihnya. Ia menyetir sambil menelpon dan terlihat sangat bahagia. Aku tergugu melihat dia sangat tak peduli dengan pesantren ini dan sibuk dengan usahanya sendiri. Dia menyerahkan segala urusannya padaku tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya ku ingin. Aku terseduh mengingat hasratku yang memuncak tadi malam, lalu dia mematikannya tanpa perasaan. Dia tidak tahu, tak ada manusia yang benar-benar rela dihancur leburkan harga dirinya. Dia tidak tahu, ketika dia melemahkan orang lain, itu berarti dia membiarkan orang lain menyadari kekuatannya. Dia tak tahu, kepala Resi Drona yang terpenggal di padang Kurusetra adalah perbuatan Dresta Jumna, yang di dalam tubuhnya menitis dendam Ekalaya. Mas Biru tidak tahu, sikapnya tadi malam sudah menyeretku ke dalam lembah nestapa. Mas Biru tidak tahu, dendam perempuan yang terluka bisa begitu dahsyat. Dia tidak tahu bahwa Bisma yang tak terkalahkan oleh siapapun bisa sampai merenggang nyawa di padang Kurusetra karena panah Ruswangli, waris Sri Kandi yang disusupi roh Dewi Amba lengkap dengan kusumatnya kepada Bisma. Mas Biru tidak tahu, aku pun bisa seperti Ekalaya dan Dewi Amba. Perlakuannya tadi malam kepadaku di ambang hasratku justru membuatku menyadari aku punya kekuatan tersembunyi. Aku tahu kalau dia melampaui batasku, dia akan bernasib sama dengan Resi Drona dan Bisma. Setidaknya aku bisa pamit, pergi dan membuat dia merana karena ketiadaanku. Run, bawa aku ke makam Mbah Kiai Ageng Besari. Dia terhenyak menyalakan mesin mobilnya. Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Aku mengangguk. Oke. Kamu mau kita mampir ke rumah Kang Darmalin? Aku menggeleng, mengusap air mataku dengan ujung jilbab. Dia bertanya begitu sebab dia tahu makam Mbah Hasan Besari memang tidak jauh dari rumah Kang Darma, lurah pondok kami dulu, yang kerundu setiap kali aku merasa pilu. Enggak Run, aku cuma ingin ziarah, jawabku lirih. Aruna mengangguk, telepon sana sini untuk mewakilkan urusan bisnisnya. Lalu mobil melesat membelah jalan raya. Untuk pertama kalinya kulihat Aruna terdiam, tidak bicara apa-apa, bahkan tentang batu rubi yang ia banggakan tadi. Sepertinya ia tahu di hatiku ada luka yang tak mungkin bisa diobati. Aruna menggandeng tanganku melewati tempat parkir, melewati gapura hijau bertuliskan nama Ki Ageng Hasan Besari. Aku menangis karena mestinya Mas Birulah yang menggenggam erat tanganku ke tempat ini. Aku langsung menuju area makam di sebelah barat Masjid Jami Tegalsari. Rencanaku, setelah ziarah, aku akan mengajak Aruna sholat maghrib, lalu menceritakan semua yang kualami di serambi masjid yang lapang dan damai. Aku ingin minta pendapat Aruna soal Rengganis yang dengan hati yang tenang.
Sambil menatap 36 pilar kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun, aku ingin tenang dulu lalu menceritakan Aruna tentang sejarah tempat ini. Maka aku menarik tangannya untuk lebih dahulu berziarah. Aku menatap gapura masuk berbentuk padu raksan dengan hati yang haru. Kupikir setelah menikah aku akan berhasil mengajak suamiku ke sini, lalu kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pesantren dan keturunan kami. Tapi Mas Biru terus melanggangkan dinginnya. Mas Biru makin semena-mena menunjukkan penolakannya. Aruna membiarkanku berjalan mendahului, melewati nisan-nisan tanpa nama. Aku menyisir ke arah barat, memasuki ruangan khusus dari kayu yang dicat hijau tua. Sampai di tengah pintu ruang dalam, aku duduk bersimpuh lalu berjalan menggunakan lututku menuju dua cungkup makam yang paling besar, yang pusarannya dibalut kain kafan. Tepat di depan makam Nyai Ageng Besari, tangisku meledak. Aku terguguh, berdoa dalam diam, ingat perjuanganku, ingat lukaku, ingat perlakuan Mas Biru. Aku berdoa dalam tangis lama sekali sampai kurasa air mataku tak bersisa lagi. Saat doa dan tangisku berakhir dan aku berjalan mundur memakai lututku, aku kaget karena di belakangku Kardama duduk bersila, berdoa sambil memejamkan mata. Aku berdebar. Ia begitu tenang. Hatiku bergetar. Ia membuka mata, menatapku. Ia datang tepat pada saat aku kehilangan seluruh daya dan kekuatanku untuk bertahan dalam rasa sakitku. Aku menunduk. Tak tahu harus menatap lekat cincin pernikahan yang tersemat di jari manisku atau menatap matanya yang tenang seperti telaga. Oh, so sweet, Kang Dharma. Tapi mohon maaf ya, kamu bukan untuk Alina. Alina untuk Gus Biru seorang ya. Cuman harus bersabar ya. Sabar Lin, sabar. Semua ada hikmahnya ya. Tak doain dari sini. Arif Yohamat selalu mendukungmu. Go Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Penolakan Gus Biru terhadap Alina Syuhita ya. Untung ada Aruna yang siap menghibur dia kapan saja. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di episode kelima. Ciao.